Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin wa ba'du. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mau mencari ilmu, menambah ilmu agama, sesungguhnya itu adalah jalan pintas, jalan tercepat untuk masuk ke dalam surga. Siapapun di antara kita yang mau menambah ilmu agama, maka akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam surga. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah dikumpulkan di tempat yang indah ini, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berprasangka baik bahwa orang-orang yang dimudahkan kakinya menuju masjid Allah adalah orang yang telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan kakinya untuk melangkahkan kakinya ke dalamnya. Kemudian yang kedua, sholawat bertangkaikan salam kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia yang pernah hidup di muka bumi ini, yang sangat kita rindukan nanti ketika di akhirat, yaitu syafaat beliau. Umat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terakhir, Ibu. Akan tetapi ketika nanti akan memasuki ke dalam surga, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling pertama memasuki surga. Maka ini termasuk daripada keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada akhlak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita ambil hikmahnya sampai saat ini. Saat itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu datang kepada Aisyah dan menanyakan kepada Aisyah, wahai anakku yang tercinta. Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah, Ibu? Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang anaknya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian dijawab oleh Ibunda Aisyah, wahai abiku, tidak ada satu sunnah pun yang telah engkau lewatkan, karena engkau adalah ahlu sunnah, orang yang selalu mentaati Rasulullah, mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah, kecuali satu. Ada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi datang menuju pojok pasar kota Madinah untuk memberikan makan atau sarapan pagi kepada pengemis Yahudi. Dan sebelumnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum meninggal,
Rasulullah selalu setiap hari memberikan makan atau sarapan kepada ibu-ibu pengemis tadi. Dan setiap ketika Rasulullah memberikan suapan kepada pengemis tadi, dicelalah Rasulullah. Dikatakan bahwa Rasulullah adalah orang yang gila. Rasulullah adalah orang yang memiliki sihir dan lain sebagainya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menyuapinya dengan akhlak yang baik. Lalu ketika saat itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memberikan sarapan itu menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu sontak ibu-ibu tadi merasa beda, karena beda antara yang saat itu memberikan makan, karena ibu pengemis ini buta, tidak bisa melihat. Beda antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar ketika menyuapinya. Maka sontak ibu-ibu ini bertanya kepada laki tersebut, siapa Anda? Gitu. Saya sesungguhnya adalah sahabat daripada yang biasa memberikan kamu sarapan, dan beliau sekarang sudah meninggal. Lalu wanita ini sontak menangis karena dia telah mencela orang yang selalu baik dan paling baik kepada dirinya. Dan pada saat itu wanita itu masuk ke dalam Islam di tangan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dari sini kita dapat mengambil hikmah bahwasanya akhlak yang baik terkadang adalah dakwah terbaik untuk sesama kita. Tidak perlu kita mengucapkan banyak kata, tidak perlu kita melakukan banyak hal, hanya sekedar berakhlak baik kepada sesama, dan itu menjadi dakwah yang sangat baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita melanjutkan pembahasan kita, yakni kitab Riyadhus Shalihin. Seperti yang kemarin diminta daripada Pak Sarmun, kita akan membahas tentang keutamaan daripada bersedekah ketika kita membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Dan apapun yang ibu-ibu infakkan di jalan Allah, sesungguhnya Allah pasti akan menggantinya. Pasti akan menggantinya. Entah diganti nanti di dunia ataupun di akhirat. Kemudian Allah juga berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum." Sesungguhnya ketika antum ibu-ibu berinfak, itu bukan untuk ibu-ibu sendiri. Akan tetapi apa yang ibu infakkan adalah untuk ibu sendiri, ya. Afan, maksudnya itu seperti ini. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Sesungguhnya apa yang ibu-ibu infakkan itu kebaikannya adalah untuk ibu-ibu sendiri. Jadi bukan untuk orang lain. Seandainya ibu-ibu misal memberikan makan kepada tetangga, maka sebetulnya memang tetangga ibu mendapatkan manfaat daripada nasi atau sedekah yang ibu berikan. Akan tetapi poinnya Allah bilang bukan seperti itu. Allah mengatakan sesungguhnya apa yang ibu berikan kepada sesama, kepada saudara, tetangga, kerabat, dan lain sebagainya, itu merupakan kebaikan untuk ibu sendiri, bukan untuk orang lain.
Kemudian dilanjutkan, wa ma tunfiquna illa btigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Allah melarang kepada kita untuk menghabiskan harta kita kecuali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menghabiskan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apakah harus dengan bersedekah? Apakah harus dengan memberikan sesuatu hadiah kepada yang lain? Sebetulnya ada cara lain, Ibu. Ketika kita mengeluarkan harta kita, misal kita gunakan untuk membeli sayur, membeli beras, kita niatkan dalam diri kita, apa yang kita beli, apa yang kita keluarkan daripada uang kita, niatnya adalah untuk bersedekah, untuk membuat keluarga lebih kuat di dalam beribadah. Jadi kuncinya adalah pada niat, Ibu. Beda antara orang yang belanja sayur, belanja beras, tapi niatnya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan orang yang membeli makanan tersebut dengan niat supaya dimudahkan jalannya untuk beribadah kepada Allah. Jadi perbedaannya hanya sekedar niat. Maka ini adalah sangat penting. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa sesungguhnya ada dua orang yang boleh kita iri kepadanya. Yang pertama adalah orang yang dia diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala fasilitasnya, kemudian ia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia punya mobil, dia gunakan untuk ke masjid. Dia punya motor, dia gunakan untuk ke tempat-tempat kebaikan. Dia punya harta, dia gunakan untuk hal-hal yang baik. Maka ini termasuk orang yang kita boleh iri kepadanya. Kemudian yang kedua adalah disebutkan orang yang kita boleh iri kepadanya, orang yang diberikan hafalan Al-Quran. Ibu-ibu ada yang hafal Al-Quran? Suratan pendek pasti hafal ya. Iya. Maka ini termasuk orang yang boleh kita iri sama dia. Fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Memang terkadang ada yang berpikiran kalau hafal Al-Quran itu harus 30 juz. Sebetulnya tidak, Ibu. Ya. Juz 30 itu udah Masya Allah bagus banget. Seandainya juz 30 pun belum bisa, minimal beberapa surat pendek itu hafal. Jadi tidak harus yang namanya hafal Al-Quran itu 30 juz. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan orang yang ahli Quran itu bukan yang hafal Al-Quran saja, akan tetapi dia yang mau membaca Quran, mengamalkan Quran setiap hari, ya. Membaca Al-Quran itu keutamaannya sama dengan menghafal Al-Quran. Akan tetapi dengan mentadaburi, ya Bu. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita itu bukan untuk menghafal Al-Quran, bahkan di Al-Quran sendiri. Kita tidak diperintahkan untuk menghafal Al-Quran, tapi kita diperintahkan untuk mentadaburi Al-Quran. Nah, iya, mempelajari, mentadaburi, memahami apa isi kandungan daripada Al-Quran, itu yang diperintahkan oleh Allah, ya. Ya. Dan seandainya bisa menghafal, maka itu nilai plus, poin lebih, karena memang termasuk daripada janji Allah adalah Al-Quran itu akan selalu dijaga. Itu poinnya, Ibu. Ada yang mau ditanyakan, Ibu, sampai sini? Nah, kemudian
Ada banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan tentang bersedekah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, ittaqun nar walau bisikit tamroh, bertakwalah kepada Allah, mintalah kamu untuk dijauhkan dari api neraka walaupun dengan bersedekah 1 butir kurma. Karena termasuk daripada yang akan membuat hijab atau menjauhkan kita daripada api neraka adalah bersedekah. Bersedekahlah walaupun hanya dengan 1 butir kurma, walaupun hanya dengan 1 koin receh, walaupun dengan 1 butir beras. Mungkin 1 butir beras, Ibu, bagi kita itu sangat remeh. Tapi ketika kita niatkan kebaikan di sisi Allah, Allah akan ganjar dengan minimal 700 kali lipat. 1 butir jadi 700 butir. Kalau kita 1 kilo jadi 700 kilo. Dan mungkin Allah tidak memberikan kita langsung balasannya. Bisa jadi ketika kita mau berhusnuzon, yang seandainya kita misal naik kendaraan, di sana kita harus kecelakaan dan menghabiskan banyak uang, karena kita mau bersedekah, maka Allah hindarkan yang seharusnya kita menghabiskan banyak uang itu di rumah sakit, kita dihindarkan daripada mara bahaya. Jadi orang yang bersedekah itu pasti diganti, pasti dibalas. Allah sudah janji. Kenapa Allah memberikan begitu banyak janji di dalam Al-Quran dan hadis, Ibu? Apa sebabnya? Menurut Ibu itu apa? Kenapa Allah dan Rasulullah memberikan begitu banyak janji, bahkan dikali lipat sampai ribuan, ratusan? Apa sebabnya? Karena memang sifat daripada manusia sendiri itu bakhil, Ibu. Itu memang seperti itu. Sifat daripada manusia itu memang pelit. Makanya Allah itu kasih janji yang begitu besar dikalikan ratusan lipat supaya orang itu mau untuk bersedekah. Iya. Karena itu. Makanya siapapun yang mau bersedekah, siapapun yang mau mengeluarkan bagian daripada hartanya, maka sesungguhnya itu orang yang dermawan. Itu orang yang sudah memikirkan orang lain daripada dirinya. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau banyak kekurangan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.